Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Republik Korea (ROK) di mana terhadap penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka KTT ke-24 ASEAN Republik Korea yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada Rabu pagi. Presiden menilai kemitraan masa depan antara ASEAN dan Republik Korea hanya bisa dicapai jika stabilitas kawasan dapat dijaga serta sikap saling percaya dan keinginan bekerja sama ditingkatkan. Di hari kedua konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center JCC pada Rabu 6 September 2023, Presiden Joko Widodo diagendakan memimpin sejumlah rangkaian pertemuan antara ASEAN dengan beberapa negara. Salah satunya KTT ke-24 ASEAN Republik Korea yang dihadiri oleh Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Forum yang menjadi unggulan dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5 hingga 7 September 2023 ini merupakan wujud nyata kerjasama inklusif di kawasan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Republik Korea (ROK) terhadap penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF). Presiden menilai kemitraan masa depan antara ASEAN dan Republik Korea hanya bisa dicapai jika stabilitas kawasan dapat dijaga serta sikap saling percaya dan keinginan bekerja sama ditingkatkan. Jokowi mengatakan hubungan kemitraan ASEAN dan Republik Korea sebagai kemitraan masa depan memiliki transisi energi dan transformasi digital sebagai pilar utama. Sementara di tengah isu pemanasan global dan polusi udara yang kian meningkat belakangan ini, Jokowi juga meminta ASEAN untuk mengurangi 78% sumber energi fosil. Di saat yang sama, Jokowi juga mengatakan ASEAN memiliki potensi besar di ekonomi digital, di mana dalam satu dekade ke depan ekonomi digital di ASEAN diperkirakan menyumbang 1 triliun dolar AS produk domestik bruto kawasan. Bagi Indonesia, kemitraan ASEAN Korea adalah partnership of the future dengan pilar utama transisi energi dan transformasi digital. Ketergantungan ASEAN terhadap 78% sumber energi fosil harus dikurangi. Di saat yang sama dalam satu dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan menyumbang 1 triliun US dollar GDP kawasan. Namun transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya. Yang mulia, selain dari sisi ekonomi, kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga, jika tensi dan rivalitas diturunkan, jika strategic trust dipertebal, dan jika habit of cooperation ditingkatkan. Ini merupakan tanggung jawab kita semua yang berada di kawasan Indo-Pasifik, dan saya mengapresiasi dukungan Korea terhadap ASEAN Indo-Pacific Forum. Hal yang sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ke-26 ASEAN Cina. Pertemuan ini diikuti para pemimpin negara ASEAN bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok, Li Qian. Jokowi mengatakan tahun ini adalah 20 tahun Treaty of Amity and Cooperation, TAC, atau Aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Cina. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya membangun dan menjaga rasa saling percaya satu sama lain untuk bisa mewujudkan kerjasama konkret yang diinginkan. Menurut Jokowi, kepercayaan dan kerjasama konkret bisa menjadi kekuatan untuk stabilitas dan perdamaian. RRT adalah satu dari 4 mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategis komprehensif. Dan tahun ini adalah 20 tahun aksesi RRT terhadap Treaty of Amity and Cooperation. Kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja
harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Juli Suwarte dan Ketut Sumandias melaporkan.